Bab ketiga. Arin, Johan, Marla, dan Aaron sudah berjam-jam menempuh perjalanan melewati jalan berliku dan medan bergelombang. Matahari terbenam, menebarkan cahaya jingga hangat di atas lanskap. Saat mereka mendekati rumah sakit Mainbury, mereka bisa melihat cahaya terang dari gedung yang bersinar seperti suah di kejauhan. Saat mereka memasuki rumah sakit, mereka disambut oleh hiruk-pikuk ruang gawat darurat. Perawat bergegas bolak-balik, merawat pasien dengan hati-hati dan presisi. Arin, Johan, dan Marla menyaksikan dengan kagum saat para perawat dengan cepat membawa Aaron ke unit gawat darurat. Tak lama kemudian, dokter datang. Sosok tinggi dan mengesankan dengan jas putih. Dia mendekati Aaron dengan sikap tenang dan meyakinkan. Matanya mengamati tubuh Aaron untuk mencari tanda-tanda penyakit. Arin dan Marla menyaksikan dengan gugup saat dokter memeriksa denyut nadi dan pernapasan Aaron. Setelah beberapa saat, dokter menoleh ke arah mereka dan berbicara dengan nada meyakinkan. "Jangan khawatir, kami akan merawatnya dengan baik," katanya. "Kami memiliki ruang khusus untuk pasien kanker getah bening, dan kami akan memastikan dia mendapatkan perawatan terbaik." Arin dan Marla menghela napas lega, berterima kasih atas keahlian dokter dan efisiensi para perawat. Ketika mereka mengikuti Aaron ke ruang khusus, mereka tidak bisa menahan perasaan harapan dan optimisme. Mereka tahu bahwa Aaron dirawat dengan baik, dan bahwa dia akan menerima perawatan dan perhatian yang dia butuhkan untuk mengatasi penyakitnya. Rumah sakit Mainbury adalah rumah sakit swasta yang baru dibuat 5 tahun lalu oleh seorang dokter terkenal di dunia medis, yaitu Dr. Frank Liable. Dr. Frank Liable adalah kepala keluarga Liable yang telah memiliki banyak bisnis, terutama di bisnis farmasi. 5 tahun yang lalu, Dr. Frank bersama 2 koleganya mengumpulkan modal dan membuat sebuah rumah sakit di wilayah Cendana. 2 kolega Dr. Frank yang lain adalah Dr. Irawan Hardy dan In Budiana. In Budiana adalah seorang pemuda berusia akhir 20-an yang terkenal sebagai tabib alternatif penyembuhan yang menggunakan metode tradisional yang alami. Sama seperti Dr. Frank, Dr. Irawan Hardy sangat terkenal sebagai dokter spesialis jantung di negeri Lyra, negeri tetangga Nusantara. Di usianya yang telah menginjak 69 tahun, Dr. Irawan akhirnya memutuskan pulang ke negerinya, negeri Nusantara. Dia berencana membuka rumah sakit di wilayah kelahirannya Cendana. Dr. Irawan akhirnya bertemu dengan Dr. Frank, rekan sejawatnya. Mereka akhirnya dapat bertemu kembali setelah melalui beberapa hal unik di dunia medis. Dr. Irawan saat itu sedang mengobati tetua keluarga Walsh. Namun, karena usia tetua keluarga Walsh yang telah lanjut, pihak medis pun menyerah. Saat itu ia berhasil menyembuhkan tetua keluarga Walsh. Dr. Irawan pun kagum dengan Ian, dan mereka semakin bertambah akrab. Pada suatu kesempatan, ketika Dr. Irawan dan Ian sedang berbincang-bincang di sebuah restoran, mereka dikejutkan oleh pengunjung restoran yang pingsan. Ternyata pria itu terkena serangan jantung. Ian pun bertindak cepat dan berhasil mengobati serangan jantung yang pria itu derita. Dalam waktu sekejap, pria itu dapat kembali bangun dan sadar. Ian pun diberi tepuk tangan meriah oleh para pengunjung restoran. Dr. Irawan semakin kagum dengan kemampuan Ian. Berita Ian yang menyembuhkan seorang penderita serangan jantung segera tersebar ke seluruh wilayah Cendana. Dr. Frank pun menemui Ian di klinik pengobatan milik Ian. Saat itu ia melihat sahabat yang sudah lama tidak ia jumpai, Dr. Irawan. Ian pun diperkenalkan oleh Dr. Irawan kepada Dr. Frank. Mereka bertiga lalu banyak berbincang tentang dunia medis. Mereka bertiga berencana akan membuat sebuah rumah sakit yang sigap dalam melayani pasien dengan metode pengobatan gabungan antara pengobatan modern dan pengobatan tradisional. Begitulah akhirnya terbentuk rumah sakit Mainbury. Setelah beberapa pasien dari kelas elit yang kaya raya merasakan dampak positif mereka dirawat di rumah sakit Mainbury, akhirnya mereka memutuskan ikut memberikan donasi demi kemajuan rumah sakit Mainbury. Dr. Frank Liable sendiri merasa tersanjung dan menerima donasi tersebut. Meskipun keluarga Liable adalah salah satu keluarga miliarder di negeri ini, dia tetap menerima semua donasi yang diberikan oleh banyak keluarga elit lainnya. Ia menerimanya sebagai bentuk hubungan relasi dan dukungan yang baik untuk rumah sakit Mainbury. Rumah sakit Mainbury pun semakin terkenal ke seluruh wilayah negeri,
bahkan hingga ke mancanegara. Banyak pasien dari luar negeri yang datang, dan semakin banyak pula donasi yang didapatkan. Rumah sakit Mindbury pun semakin meningkatkan fasilitas dan peralatan kesehatannya menjadi lebih modern. Begitu pula dengan area rumah sakit Mindbury yang semakin diperluas. Mereka juga kini memiliki lahan luas yang digunakan untuk menanam tanaman herbal. Para petugas medisnya dipilih mereka-mereka yang terbaik dari yang terbaik dan dari lulusan universitas yang terkenal memiliki akreditasi tertinggi. Banyak yang sangat mengidamkan bekerja di rumah sakit ini karena kebanggaan, tunjangan yang besar dan kesejahteraan yang terjamin bagi para pekerjanya. Sehingga banyak yang berlomba-lomba dapat bekerja di rumah sakit Mindbury. Saat ini Marla menatap Aaron dari kaca luar ruangan perawatan. Aaron sedang melakukan perawatan khusus. Johan dan Arjen berbincang di kantin rumah sakit. Paman Johan, aku sungguh-sungguh berterima kasih, karena Paman mau membantu kami. Ucap Arjen dengan tulus. Tenang saja. Bukankah sudah kubilang aku akan membantu ayahmu? Ucap Johan sambil terus menyantap hidangannya. Oh ya Arjen, sebenarnya aku hanya memiliki uang di tabunganku sebesar 5 juta bit. Ucap Johan sambil melirik Arjen. Kemungkinan perkiraan biaya ayahmu akan lebih dari 50 juta bit, karena aku pernah mendengar dari temanku, bahwa biaya perawatan kanker memang dipermudah dan diberi diskon di rumah sakit ini. Ucap Johan. Ia menyuap makanan ke mulutnya. Namun, temanku memiliki sepupu yang sama menderita penyakit seperti ayahmu dan ia bahkan harus membayar sekitar 150 juta bit. Ujar Johan sambil tersenyum licik. Arjen yang tidak menyadari senyum Johan hanya merenung setelah mendengar pernyataan itu. Lalu apa yang harus aku lakukan Paman? Kami hanya memiliki tabungan sekitar 10 juta bit. Tanya Arjen dengan perasaan khawatir. Bagaimana kalau kau jaminkan barang berharga yang ada pada keluargamu? Usul Johan. Kami tidak memiliki barang berharga, hanya ada sertifikat tanah tempat rumah kami berdiri. Jawab Arjen polos. Ya, itu juga bisa. Sebaiknya cepat kau serahkan kepadaku. Nanti aku akan mencari pinjaman dengan menjaminkan sertifikat tanah itu. Usul Johan dengan tidak sabar. Arjen terlihat ragu. Johan menatap Arjen lalu ia berkata. Sebaiknya kau segera pulang ke rumah dan bawa sertifikat itu. Apa aku harus berbicara dengan ibu dulu Paman? Tanya Arjen yang mulai bimbang. Tidak perlu. Ayahmu perlu penanganan perawatan yang cepat jika kau ingin menyelamatkannya. Kau harus bertindak cepat. Apa kau bisa menyetir mobil? Gunakan mobilku. Seru Johan mendesak. Aku tidak bisa menyetir mobil. Aku akan naik kendaraan umum saja. Ucap Arjen panik. Arjen segera pergi dari kantin dan menuju keluar rumah sakit. Johan yang melihat hal itu tersenyum menyeringai dengan licik. Arjen segera mencari kendaraan umum di luar rumah sakit. Saat itu sore hari pukul 4. Arjen melihat seorang wanita yang dikenalnya di halaman sebuah hotel kecil, tepat di depan rumah sakit Mindbury. Arjen segera pergi ke arah wanita itu. Dia ingin memastikan apakah matanya tidak salah lihat. Saat dia mendekat, dia tercengang melihat wanita itu berpelukan mesra dengan seorang pria paruh baya. Dia bisa memastikan bahwa wanita itu adalah pacarnya, Eva Landon. Eva Landon adalah wanita yang pernah menjalin hubungan dengan Arjen selama 3 tahun saat SMA. Mereka bahkan memutuskan akan bertunangan setelah Arjen mendapatkan pekerjaan yang layak. Eva, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Arjen dengan luapan kecemburuan di hatinya. Eva berbalik dan terkejut melihat Arjen di sana. Eva, siapa dia? Tanya pria paruh baya yang langsung menatap Arjen dengan tatapan tajam. Lamunan Eva terputus saat mendengar suara pria paruh baya itu. Dia adalah orang yang terus mengejarku, Tuan Hawing. Dia adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki sopan santun. Dia miskin, dia bahkan tidak memiliki kendaraan. Lihatlah pakaian yang dia kenakan. Kusam dan pudar. Kamu harus melupakan dia. Kata Eva sambil meludahi Arjen 2 kali. Pergi dari sini, bodoh. Mau mati. Teriak Eva lantang. Mata Eva berkaca-kaca, tapi Arjen tidak menghiraukannya. Arjen terkejut, padahal Eva yang meminta Arjen menjadi pacarnya. Eva yang lugu dan anggun telah berubah Arjen ingin mendekatinya. Hei, orang miskin, apa yang kamu lakukan? Bentak pria paruh baya itu. Dia memberi isyarat kepada 2 pengawalnya. Pukul dia.
agar dia menyadari dengan siapa dia berurusan. Perintah pria parubaya itu lagi. Kedua bodyguard itu memukuli Aryan hingga wajahnya memar dan akhirnya pingsan. Eva ketakutan melihat hal itu. Tuan Hawing sudah. Ayo kita tinggalkan saja dia di sini. Ucap Eve memelas. Mereka segera meninggalkan Aryan. Dari arah kejauhan Eva melirik sekilas keadaan Aryan. Bab keempat. Aryan terbangun dari pingsan. Saat ia membuka mata, ia berada di suatu kamar dengan dinding berwarna putih. Di mana aku berada? Pikir Aryan. Ia bangun dari ranjang dan menatap sekeliling ruangan. Ini seperti ruang perawatan. Saat ia menyentuh wajahnya terasa perih. Terdapat beberapa luka lebam yang menghiasi wajahnya. Aryan teringat kembali saat ia dipukuli di parkiran hotel. Ia menuju ke jendela dan menatap ke arah halaman. Ternyata terdapat taman kecil yang indah dan dialiri sungai kecil. Banyak terdapat tanaman di halaman yang didominasi oleh bunga. Tidak lama kemudian, terdengar suara pintu dibuka. Seorang pria tampan, bermata biru dan berambut pirang dengan potongan rambut kerucut datang. Anda sudah sadar, ucap pria itu. Aryan masih kebingungan karena ia tidak tahu di mana dia sekarang berada. Ia hanya mengangguk dengan bingung. Anda dibawa oleh beberapa orang ke klinik saya. Tadi Anda pingsan. Ucap pria itu lagi sambil segera duduk ke kursi. Lalu ia membuka plastik hitam yang ia bawa dan meminta Aryan untuk segera duduk di hadapannya. Pria itu mengeluarkan beberapa pil obat yang berada di plastik obat. Lalu menuliskan beberapa angka di plastik obat tersebut. Oh ya, nama saya In Budiana. Saya seorang tabib tradisional. Ini klinik saya. Ngomong-ngomong, bolehkah saya tahu siapa Anda dan mengapa Anda dipukuli jika Anda tidak keberatan? Tanya In. Aryan menjawab dengan perlahan. Nama saya Aryan. Saya. Aryan tidak melanjutkan perkataannya. Ia hanya menunduk. In mengerti sepertinya Aryan tidak mau menceritakan peristiwa mengapa ia dipukuli. In berpikir. Sebaiknya, aku tidak memaksa untuk bertanya mengapa ia dipukuli. In terdiam dan mulai mengamati dengan serius sosok Aryan. Entah mengapa ia merasa Aryan memiliki aura yang menarik perhatiannya. Aryan, obat yang ini untuk menjaga infeksi, diminum 3 kali sehari setelah makan. Yang ini untuk sakit di kepalamu, diminum 2 kali sehari sehabis makan dan tunggu sebentar, aku akan mengambil sesuatu terlebih dahulu. In meninggalkan Aryan keluar ruangan. Aryan melihat punggung In. Entah mengapa Aryan merasakan aura yang kuat dari sosok In. Tidak lama kemudian In kembali dan membawa 1 plastik obat. Obat ini untuk kanker getah beningmu. Kamu mungkin tidak menyadari kamu mengidap kanker getah bening stadium awal. Minum obat ini 1 kali sehari. Ada 30 butir obat di dalam kantung ini. Lalu setelah 30 hari kembalilah ke sini untuk pemeriksaan. Ujar In tegas dan lugas. Aryan terkejut ketika mendengar penjelasan In. Ia tidak menyangka ia mengidap penyakit yang sama dengan ayahnya. Aryan berpikir, apakah aku harus menceritakan tentang ayahku kepadanya? Aryan bimbang. In menatap Aryan seperti tahu bahwa Aryan sedang bimbang. Ada apa? Mengapa kamu terlihat ragu? Tanya In kepada Aryan. Sekali lagi, In kagum merasakan aura yang dipancarkan oleh tubuh Aryan. Aryan pun akhirnya menceritakan kepada In apa yang terjadi tentang keadaan ayahnya. Bahkan Aryan yang polos pun menceritakan sebab ia dipukuli di halaman hotel. In menyimak dengan seksama dan membuat beberapa analisa tentang keadaan kasus ayah Aryan. Jadi ayahmu juga mengidap kanker getah bening stadium akhir dan sedang dirawat di rumah sakit Mainbury. Baiklah. Apakah ayahku masih bisa kembali sembuh seperti sebelumnya? Apakah masih mungkin? Tanya Aryan. Tentu, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kebetulan aku dan beberapa rekanku sedang meneliti berbagai kanker. Semoga analisaku tentang penyakit kanker getah bening ayahmu benar. Ujar In dengan mantap. Aryan tersenyum merasa gembira. Akhirnya ia memiliki harapan lagi tentang keadaan ayahnya. Aryan tahu bahwa kanker stadium akhir sangat kecil kemungkinannya untuk sembuh. Aryan seperti menemukan tambang emas. Hatinya benar-benar merasa gembira. Namun, saat ia teringat lagi perlakuan Eva, ia kembali murung. In melihat perubahan di wajah Aryan. Ia tahu apa yang sedang dipikirkan Aryan. Kamu masih muda, masih banyak wanita lain yang lebih baik daripada kekasihmu itu. Kamu hanya perlu terus melangkah dan menatap ke masa depan.
Perbaiki dirimu, dan berusahalah menggali potensi yang ada dalam dirimu dan fokuslah pada tujuanmu. Maka kesuksesan akan mendatangimu dengan sendirinya. Saat itu para wanita juga akan mendatangimu dengan sendirinya dan kekasihmu akan menyesal. Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu sukses. Ujar Yin. Petuah itu Arin dengarkan dan ia masukkan ke dalam hati sanubarinya. Entah mengapa, padahal sebelumnya ia juga sering mendengar petuah nasihat dari orang tua, kakek, guru-guru di sekolahnya. Namun, petuah yang Yin berikan, seperti masuk ke dalam relung hati sanubarinya yang terdalam. Arin seperti mendapatkan dorongan motivasi energi positif yang memacunya untuk melakukan apa yang disarankan oleh Yin. Saat Arin bertanya berapa biaya untuk semua obat, Yin berkata, semuanya gratis dan aku akan berusaha mengobati ayahmu nanti. Ucap Yin tegas. Arin berterima kasih dan ia segera pamit. Arin meminta nomor telepon Yin. Yin pun memberikan nomornya. Lalu Arin pergi. Yin menatap punggung Arin yang menjauh. Pemuda itu unik. Ia seperti memiliki tempat penampungan energi yang tidak terbatas. Aneh. Benar-benar aneh. Tapi andai pemuda itu dapat menggunakan potensinya dengan baik, ia akan mungkin mengubah dunia. Gumam Yin sambil menopang dagu. Lamunan Yin terhenti ketika bunyi suara panggilan masuk di smartphone-nya. Tertera nama Dr. Frank di layar smartphone-nya. Hari telah malam. Saat Arin sampai di rumah, kedua adiknya sedang menginap di rumah tetangga. Arin berpikir, ia harus fokus dan melupakan masalah Eva. Ia harus fokus pada kesembuhan ayahnya. Ia harus membawa sertifikat sebagai jaminan meminjam uang dan memberikannya kepada Johan yang akan membantunya meminjam uang. Arin segera menuju ke arah lemari di kamar ayah dan ibunya. Ia membuka laci besar yang berada di dalam lemari dan terlihatlah sertifikat itu. Ia segera mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas punggung. Arin segera kembali menuju pusat kota Cendana. Arin bergumam. Walaupun hari ini aku mengetahui Eva ternyata wanita yang licik, tetapi Tuhan ternyata masih baik. Masih ada pria seperti In Budiana dan Paman Johan yang masih mau membantuku. Namun, tidaklah selamanya yang putih itu hitam ataupun sebaliknya. Arin suatu hari akan mengetahui siapa di antara ketiga orang itu yang benar-benar mengasihinya. Arin saat ini kembali menuju pusat kota Cendana dengan menumpang naik ke sebuah truk pasir yang akan menuju pusat kota Cendana. Arin ingin segera bertemu dengan ayahnya dan menyampaikan kabar bahwa In Budiana akan membantu kesembuhan kanker yang diderita oleh ayahnya. Bab kelima. Arin segera menyerahkan sertifikat